Apa judulnya Bapak Ibu? 3 mujizat Yesus dan artinya. Jadi nanti kita akan lihat ada 3 mujizat dan tiga-tiganya nih memberikan pengajaran bagi kita. Yang pertama adalah pada saat Yesus melepaskan seorang wanita yang terikat setan sehingga dia bungkuk 18 tahun. Coba kita lihat ayatnya, Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 12. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Bukan akan, mudah-mudahan tidak, telah sembuh. Kenapa Yesus memanggil dia Bapak Ibu? Karena Yesus melihat ibu ini muncul imannya, ada imannya ketika mendengar pengajaran Yesus. Hanya wanita ini saja dipanggil Yesus. Kenapa? Bukan karena wanita ini cantik atau bawel atau segala manner segala. Tidak Bapak Ibu, karena Yesus melihat wanita itu muncul imannya. Dan ini sebenarnya peristiwa yang hampir sama ketika juga Paulus pernah berkhotbah Bapak Ibu. Ada seorang yang lumpuh sejak lahir ya. Dan ketika Paulus melihat ada iman pada orang itu, dia panggil, dia berkata, "Bangkit, berdiri." Dan langsung seketika juga dia sembuh dari lumpuhnya. Amin Bapak Ibu. Karena imanlah sehingga bisa mengalami mujizat Tuhan. Yesus menyembuhkan Bapak Ibu. Dia sudah terikat 18 tahun ini ibu. Dan angka-angka apapun yang dikatakan di Alkitab itu bukan asal nemplok Bapak Ibu. Semua itu punya makna, semua itu punya arti. Tadi dikatakan bahwa wanita tadi diikat 18 tahun dan semuanya itu ditempatkan Allah punya makna Bapak Ibu. Sama seperti juga tubuh kita. Semua ini punya makna. Ada rambut, ada alis, ada hidung, ada mata, ada telinga, ada mulut, segala macam punya makna. Tangan, kaki, benar Bapak Ibu? Termasuk juga seringkali zaman sekarang ini dihilangkan. Amandel, operasi aja. Usbutu, operasi aja. Saudara jangan gampang ikut-ikutan operasi sebuah dihilangkan. Kenapa? Allah membuat amandel, Allah membuat usbutu pasti ada maknanya. Nggak asal nemplok di tubuh saudara itu. Karena itu jangan asal dibuang. Haleluya. Kecuali kalau radang, itu baru. Tapi kalau enggak, jangan, pasti ada maknanya. Mungkin sekarang ini belum ketahuan apa sih fungsinya, apa tuh kegunaannya. Tapi kalau Tuhan menaruh di situ, pasti ada gunanya. Amin Bapak Ibu. Ibu-ibu juga. Ya alis mata itu ada gunanya. Jangan dikerok semua. Ya Bapak Ibu. Jangan supaya alisnya bisa dibentuk kayak pedang gitu Bapak Ibu. Haleluya. Alis mata ada gunanya. Untuk apa Bapak Ibu? Kalau saudara berkeringat nggak langsung masuk ke mata. Benar? Disaring dulu di bulu mata. Saya ingin katakan Bapak Ibu, mata adalah bagian tubuh yang paling banyak proteksinya. Dan itu juga digambarkan kita orang Kristen adalah biji mata Tuhan. Artinya paling banyak proteksinya. Berlapis-lapis Bapak Ibu. Saudara lihat mata saudara aja. Mata itu pasti masuk ke dalam. Benar Bapak Ibu? Ya, nggak ada yang nongol. Kenapa di dalam? Supaya tulang mata ini melindungi mata dari benturan. Pertama adalah tulang mata, melindungi mata. Yang kedua apa? Alis mata. Yang ketiga, bulu mata. Ya, apalagi Bapak Ibu? Kelopak mata untuk menutup kalau ada debu atau ada sinar yang demikian kencang. Benar Bapak Ibu? Haleluya. Terus apa lagi? Air mata. Jadi saudara lihat itu, ada 5 tuh Bapak Ibu proteksinya. Kalau jantung apa? Cuma telur rusuk doang, benar? Cuma 1. Kalau perut gak ada Bapak Ibu. Iya, kenapa kalau perut ada? Susah nanti bergerak. Haleluya. Ya khususnya apa yang orang buncit. Haleluya Bapak Ibu. Karena apa? Nanti suatu ketika banyak orang buncit. Haleluya Bapak Ibu. Kalau pakai tulang gimana keluar buncit ya? Haleluya. Lemak-lemaknya ada di perut. Jadi saudara lihat itu bulu mata itu ada kegunaannya, alis mata ada semuanya kegunaannya. Karena itulah ada di situ pasti ada kegunaannya. Demikian juga dengan Alkitab Bapak Ibu. Angka-angka, apapun informasi pasti ada gunanya. Haleluya Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa wanita tadi 18 tahun terikat oleh roh jahat. Dan benar 18 ini menuju roh jahat. Kalau kita baca sekilas terkesan tidak ada hubungannya dengan roh jahat. Mana Pak menunjukkan pada roh jahat? 18 adalah 6 tambah 6 tambah 6. 666. 666. Lah ini angka setannya. Ini angka iblisnya. Karena itulah benar wanita tadi terikat oleh kuasa gelap. Karena 18 tahun kan? 666. Iya, jadi ini angka antikris. Tapi saya pernah ada pengacara kok kayaknya bangga plat mobilnya itu 6666. Nggak ngerti kali dia. Tapi saya ingin katakan juga bagi saudara, jangan berpikiran bahwa 66 itu adalah menunjuk kepada kitab tetangga sebelah. Pasalnya jumlahnya 66 atau ayatnya 66. Enggak Bapak Ibu. Justru ada di Alkitab kita. Iya, di mana tuh? Di Yohanes 6 ayat 66.
Karena pada saat itulah murid-murid meninggalkan Yesus, Bapak Ibu. Pada saat Yesus mengajar tentang makan daging Yesus dan minum darah Yesus, mereka pergi, mereka menolak Yesus. Nah, itulah namanya antikris. Benar Bapak Ibu? Menolak Yesus artinya antikris. Sama seperti Rinso, menolak noda, anti noda. Benar Bapak Ibu? Anti nyamuk, ya, menolak nyamuk. Benar Bapak Ibu? Lah, antikris, menolak Yesus. Jadi itu ada di Alkitab kita. Pada saat murid-murid banyak meninggalkan Yesus, saat Yesus mengajarkan tentang perjamuan kudus, makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, wanita ini dibawa kuk yang berat, saking beratnya sampai dia bungkuk gitu Bapak Ibu. Ya, dia diikat oleh setan, dikuk oleh setan Bapak Ibu. Dan sebenarnya apa yang dipakai kuk oleh setan ini Bapak Ibu? Saudara tahu apa? Seringkali mengagetkan kita justru adalah hukum Taurat. Karena itulah Yesus datang untuk mengangkat beban kita, untuk mengangkat ya kuk yang mengikat kita, yang membuat kita bungkuk itu. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita lihat Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 9. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ayat 30 terakhir. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itulah sebabnya orang Kristen harusnya jauh dari stres. Iya, karena apa? Beban kita ringan. Kenapa beban kita ringan? Karena Yesus yang menanggungnya. Jadi kalau berbicara kuk, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu yoke atau kuk, itu saudara bayangkan kayak, maaf kata itu kayak lembu, ada kuknya Bapak Ibu. Tetapi ada kuk yang tunggal, hanya satu lembu, tapi ada kuk yang jamak. Nah, yoke yang dimaksud di sini adalah kuk yang jamak. Jadi ada dua lembu atau ada dua yang menanggung beban ini. Dan kuk yang diberikan Yesus adalah kenapa bisa ringan dan enak? Karena selain kita yang menanggung kuk itu, Yesus juga ada bersama-sama dengan kita. Jadi kuk itu dua. Satu kita, satu Yesus. Itulah sebabnya beban kita menjadi ringan. Jadi ringan, jadi enak. Kenapa? Karena Yesus yang penuh kuasa, yang sangat powerful, itu menanggung beban bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya menjadi ringan dan enak. Tetapi kalau saudara hidup hukum Taurat, saudara sendiri yang ngerjakan, itulah sebabnya capek kita, letih kita. Karena itulah Yesus menanggung beban kita dan datang untuk menawarkan, mari datang kepadaku, sehingga kamu tidak lagi letih dan lesu, tetapi menjadi ringan dan enak, menjadi lega. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut rest. Maka aku akan memberikan istirahat kepadamu, rest kepadamu. Karena itulah baik kita hari ini Bapak Ibu, mari hiduplah dalam anugerah, supaya bersama Yesus kita tanggung segala beban masalah kita, menanggung beban hidup kita, maka hidup kita menjadi ringan dan enak. Kalau tetangga sebelah mereka nggak punya Yesus, maka mereka sendiri yang nanggung Bapak Ibu, stres. Kalau kita orang Kristen itu asik. Karena itu saudara nggak perlu stres lagi, karena kita percaya bersama Yesus kita tanggung segala perkara. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tetapi gak tahu gimana, orang Kristen masih ngotot di dalam hukum Taurat Bapak Ibu. Maka mereka akan diikat oleh kutuk. Mereka akan menjadi diperhamba, melihat ke bawah. Sehingga apa? Karena mereka hidup dalam hukum Taurat itu Bapak Ibu, kuknya demikian berat. Karena mereka sendiri yang ngerjakan. Terlihat aja hukum pertama sampai 10. Semua manusia yang ngerjakan. Nggak ada Tuhan Bapak Ibu. Karena nggak ada kasih itu. Semuanya perintah, semuanya tuntutan. Ya, sehingga kita jadi bungkuk. Karena itulah orang yang ngotot dalam hukum Taurat, mereka bungkuk Bapak Ibu. Mereka lihat ke bawah. Mereka di tanah, melihat ke tanah. Karena itulah orang yang dalam hukum Taurat pasti dikalahkan setan. Pasti itu. Karena apa? Mereka sendiri yang ngerjakan semuanya. Amin Bapak Ibu. Dan hukum Taurat itu dipakai iblis sebagai senjata. Itu dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 Bapak Ibu. Itu dipakai senjata. Kenapa bisa dipakai senjata? Karena hukum Taurat itu sempurna. Jadi iblis bisa mendawam manusia dengan hukum yang sempurna nih. Iblis datang kepada manusia berkata, tuh kamu gagal, tuh melanggar hukum pertama, tuh kamu gagal melanggar hukum ketiga. Dan tidak ada manusia yang bisa bebas. Kenapa? Ini sempurna. Hukum Taurat itu sempurna. Manusia itu jauh dari sempurna. Itulah sebabnya ketika manusia, orang Kristen ngotot di hukum Taurat, pasti kena dawat, pasti kena bebannya, pasti mereka stres. Iya kami gagal, iya kami lemah, iya kami tidak layak. Itulah sebabnya kalau orang yang ngotot di dalam hukum Taurat, pasti ucapannya adalah hamba yang tidak layak, hamba yang tidak berguna. Saudara sering kan dengar orang Kristen kan, aku ini hamba yang tidak layak, hamba yang tidak berguna. Kenapa? Karena selalu dikuk, ada kuk beban, dan mereka selalu gagal. Karena berkata, aduh gagal lagi, aduh lemah lagi. Karena itu mereka berkata, aku tidak layak. Tapi hari ini sadari bahwa Yesus telah mengerjakan semua hukum Taurat lewat kematiannya di atas kayu salib, sehingga bagi kita hari ini kita layak
Bukan karena apa kita perbuat, tapi karena apa yang Yesus telah perbuat di atas kayu salib. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Dan Yesus juga jelas berkata di dalam Injil Matius, Bapak Ibu, bahwa para ahli Taurat itu memberikan beban berat kepada orang Yahudi. Ya, termasuk juga orang Kristen hari ini, Bapak Ibu. Ya, hari ini mari izinkan Yesus mengerjakan semua. Izinkan, berikan beban kita. Izinkan Yesus bersama-sama dengan kita, dan itulah hiduplah anugerah. Maka saudara tidak bungkuk lagi, tapi saudara tegak, saudara berjalan, saudara penuh dengan kemuliaan Yesus untuk kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan. Berikan sekali lagi kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yes. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, mujizat yang kedua. Mujizat yang kedua adalah pada saat Yesus menyembuhkan orang buta, dan kemudian orang buta itu disuruh ke kolam Siloam. Coba kita lihat ayatnya, Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Nah, itu menuju Yesus yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, Yesus menyembuhkan orang buta dan menyuruh ke kolam Siloam. Ya, meludah ke tanah, membuat lumpur dan mengoleskannya. Ya. Lalu kemudian menyuruh orang itu membasuhnya. Kenapa Yesus melakukan demikian, Bapak Ibu? Ketika Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dan dioleskan pada mata orang buta, saudara tahu hasilnya apa? Orang buta itu semakin buta. Jangankan orang buta itu, saudara saja yang bisa melihat jelas. Kalau lumpur saya oles ke mata saudara, saudara bisa melihat? Nggak bisa. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Iya, walaupun saudara bisa melihat sekarang, kalau saya buat lumpur, saya oles ke mata saudara, sejelas-jelas mata saudara pasti nggak bisa ngelihat. Lalu apa maksud Yesus di sini? Maksud Yesus menunjukkan bahwa manusia dulu berasal dari debu tanah. Manusia diciptakan dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Benar Bapak Ibu? Dan Yesus menunjukkan bahwa debu tanah ini tidak lagi bisa menyembuhkan. Walaupun manusia dulunya berasal dari sana, diciptakan dari sana, tapi debu tanah tadi, dunia tanah tidak bisa lagi menyembuhkan, tidak lagi bisa menolong manusia. Kenapa tidak bisa menolong? Karena tanah sudah dikutuk akibat dosa. Itu kutukan Allah juga. Terkutuklah tanah karena engkau, Adam. Itu di dalam Kejadian 3. Berapa Bapak Ibu? Jadi tanah terkutuk. Itulah sebabnya jangan lagi manusia mengandalkan dari tanah. Apapun kehidupan saudara, jangan mengandalkan dari tanah, jangan mengandalkan dari dunia, jangan mengandalkan dari ciptaan, tapi mengandalkan Yesus sang Siloam itu. Jadi kalau saudara mengandalkan tanah, ya lumpur, justru saudara makin kacau, justru saudara semakin sakit, justru saudara tidak mengalami solusi. Benar Bapak Ibu? Nah itu dia. Itu maksud dari Yesus mengoleskan di matanya. Tuh, kamu makin buta kan? Ya Bapak Ibu. Sekarang kamu pergi ke Siloam. Nah, dan ketika itu dilakukan, disitulah celik matanya. Hal yang sama juga bagi kita. Apapun masalah saudara, jangan datang kepada dunia, jangan andalkan ciptaan, jangan andalkan tanah, tapi andalkan Yesus yang bisa membuat solusi atas apapun masalah kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, jadi kesembuhan itu hanya dapat dari kolam Siloam yang diutus, dan itu menunjuk kepada Yesus yang diutus Allah. Ya, diutus untuk apa Bapak Ibu? Yesus diutus Allah untuk menebus kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memberkati kita, untuk melepaskan kita. Karena itulah jangan cari semua itu dari dunia, tapi cari kepada Yesus. Karena Yesus diutus untuk semua itu, agar hidup kita hari ini berkemenangan. Amin. Luar biasa. Nah, banyak pendeta hari ini mengkhotbahkan dosa dan mengacu kepada perbuatan mereka. Padahal di dalam Ibrani jelas dikatakan Allah telah melupakan dosa kita, tidak mengingat dosa kita lagi. Lah, kenapa pendeta banyak ingat ke dosa lagi? Kan sudah bertentangan itu. Benar Bapak Ibu? Allah sudah berkata sudah lupa. Kenapa sudah lupa? Karena segala dosa kita sudah diambil, sudah ditanggung oleh Yesus. Lah, ngapain kita ngomong dosa lagi? Dan Allah sendiri sudah menunjukkan bahwa sudah melupakan dosa. Seakan-akan kalau mengingatkan lagi dosa, mengingatkan perbuatan manusia, saudara tahu apa yang terjadi? Seakan-akan pendeta itu mengabaikan salib. Lah iya dong. Kenapa saya katakan mengabaikan salib? Kalau berbicara tentang dosa, kalau berbicara tentang perbuatan baik kita, karena segalanya sekarang berfokusnya kepada salib. Ketika saudara melihat salib, apa yang saudara pikirkan? Dosa saya sudah ditanggung di atas kayu salib. Bukan lagi berdasarkan perbuatan saudara, tapi semuanya berdasarkan perbuatan Yesus. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, jangan lagi berfokus kepada diri saudara, fokusnya kepada salib. Karena itu orang Kristen jangan berkata begini, aku selamat karena perbuatan baikku, aku disembuhkan karena perbuatan baik
baikku. Aku diberkati karena perbuatan baikku. Kalau saudara berkata demikian, saudara tahu artinya apa? Berarti saudara menjadi juru selamat bagi diri saudara sendiri. Karena semuanya menuju kepada diri saudara. Harusnya gimana, Pak? Menuju kepada Yesus. Aku selamat karena kebaikan Yesus. Aku disembuhkan karena kebaikan Yesus. Aku dilepaskan karena kebaikan. Itu. Jadi nunjuk kepada Yesus, bukan diri saudara. Kalau nunjuk kepada diri saudara, tetangga sebelah. Itu seperti demikian, Bapak Ibu. Kenapa mereka menunjuk diri mereka? Karena mereka nggak punya Yesus. Itulah sebabnya mereka menunjuk kepada perbuatan mereka. Tapi bagi kita hari ini, bukan menunjuk kepada perbuatan kita, tapi menunjuk kepada perbuatan Yesus. Ya, jangan dengarkan pendeta yang menunjukkan kepada perbuatan saudara. Hari ini mari kita menuju kepada perbuatan Yesus. Dan lewat perbuatan Yesuslah semuanya diselesaikan. Dosa diselesaikan, keselamatan diselesaikan, berkat diselesaikan, semua diberkati. Semuanya diluar biasakan. Karena Yesus telah mengerjakan semuanya di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Bahkan dosa juga telah dilupakan oleh Allah. Karena itu jangan lagi ngomong dosa. Coba kita lihat Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku, siapa ini aku? Allah. Sebab Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lah kalau Allah sudah melupakan, ngapain lagi pendeta ngomong-ngomong dosa? Melawan Allah. Ya, Bapak Ibu. Lah Allah sendiri sudah melupakan. Ini kata ayat loh, Bapak Ibu, bukan kata saya. Benar, Bapak Ibu? Jadi dasarnya kuat. Bukan kata manusia, bukan kata pendeta, tapi kata ayat. Karena itulah orang Kristen harus kembali kepada ayat. Kalau nggak, saudara nanti diombang-ambingkan. Oh, kata pendeta A begini, kata pendeta B begini, kata pendeta C begini. Saudara jangan berkata apa kata pendeta, apa kata ayat. Wah, harus tembak langsung demikian. Karena ayat adalah standar orang Kristen. Benar, Bapak Ibu? Alkitab seluruh dunia ini sama, cuma bahasanya berbeda, tapi isinya sama. Benar? Dan saudara juga pasti dibela oleh Tuhan. Karena ini firman-Nya, bukan firman manusia. Kenapa Allah melupakan dosa? Apakah karena Allah linglung sehingga lupa? Oh, sudah makan panadol, lupa semua. Oh, bukan, Bapak Ibu. Bukan. Kenapa Allah tidak mengingat lagi? Kenapa Allah lupa? Karena kita tidak punya dosa lagi. Kenapa kita tidak punya dosa? Karena segala dosa kita sudah ditanggung, sudah ditebus Yesus di atas kayu salib. Benar, Bapak Ibu? Itu sebabnya. Maka Allah tidak ingat lagi. Ingat apa? Orang udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena sudah diambil oleh Yesus dan dijalani hukumannya di atas kayu salib. Itulah sebabnya orang Kristen harus fokusnya kepada salib. Jangan lagi fokus ke diri saudara. Ketika saudara fokus salib, saudara juga pasti berkata, dosa apa? Lupa tuh. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau saudara fokus kepada diri saudara, oh iya, tadi saya baru marah kepada istri saya. Oh, tadi baru saya bentak mama saya. Oh, udah benar itu. Lihat, Bapak Ibu. Tapi ketika saudara fokus kepada Yesus, oh, dosa apa? Semua dosa saya sudah diambil oleh Yesus kok. Tapi ketika saudara melihat kepada diri saudara, saudara pasti melihat betapa banyaknya dosa. Amin. Karena itulah, mari lihat kepada Yesus, bukan diri saudara. Kalau lihat diri saudara, saudara pasti akan berkata, aku tidak layak. Tapi ketika melihat Yesus, saudara berkata, aku layak. Karena segalanya telah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Itu dia. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yesus menyembuhkan wanita pendarahan. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sekarang lihat kepada saya jelaskan ini. Ini banyak pengajaran di sini. Haleluya. Wanita ini datang dari belakang. Kenapa datangnya dari belakang? Saudara tahu kenapa dari belakang? Karena menurut hukum Taurat, wanita pendarahan tidak tahir dan tidak boleh menyentuh orang. Kalau dia sentuh orang, maka orang itu menjadi tidak tahir juga. Itulah sebabnya dia harus sembunyi-sembunyi untuk memegang ujung jubah Yesus. Makanya datangnya dari belakang, bukan dari depan. Karena menurut hukum Taurat, dia itu terlarang. Karena apa? Ketidaktahirnya akan merembet, akan menular kepada orang yang disentuh. Amin. Makanya dia datangnya dari belakang, diam-diam. Makanya juga yang dipegang ujung jubahnya, ujungnya, Bapak Ibu, bukan digomak semua gitu, Bapak Ibu, bukan dirangkul Yesus, benar, Bapak Ibu, karena sudah ketahuan itu udah dilarangnya. Amin. Dia nyentuh ujungnya saja. Kenapa dia nyentuh ujungnya? Ya seandainya, ini berandai, kita bisa bayangkan aja, seandainya pun nanti ketahuan, enggak, saya enggak niat megang.
kesenggol aja. Ya namanya juga ujungnya, benar Bapak Ibu. Kecuali kalau dia pegang gini, ini nggak bisa nolak lagi nih Bapak Ibu. Apaan nih? Udah jelas-jelas megang nih, gomak gini Bapak Ibu. Lalu dia pasti ketahuan ya, benar. Tapi ketika dia pegang ujungnya, lah kalau pegang ujungnya, ya bisa kita bayangkan, bisa ngeles. Enggak tuh, saya nggak pegang, kesenggol aja. Karena memang menurut hukum Taurat terlarang. Saudara ingin tahu ayatnya? Ya, Imamat 15 ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehan itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Makanya dia gak boleh pegang Bapak Ibu. Makanya dia datangin diam-diam. Makanya dipegang ujungnya, bukan diremes gini Bapak Ibu. Ujungnya, karena memang ada larangan. Amin. Oke, lanjut. Kenapa wanita itu datang cari Yesus? Karena mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan ketika mendengar berita tentang Yesus, apa yang terjadi? Imannya bangkit. Dan itu sesuai firman juga. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itulah sebabnya ketika dia mendengar Yesus, Yesus menyembuhkan. Wow, ada harapan ini. Saya sudah mencoba semua tapi tidak bisa sembuh. Sudah habis ini harta benda saya. Ini ada harapan. Saya percaya mereka disembuhkan, saya juga disembuhkan. Aku harus datang menerobos. Apapun yang terjadi, saya terobos. Dan benar, jadi imannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, dan ibu-ibu pasti ngerti lah. Pendarahan 1 bulan saja sudah membuat saudara lemah. Apalagi 12 tahun, pasti dia lemah. Dan lemah, harus nerobos banyak orang. Itu kan ekstra itu Bapak Ibu. Ekstra power, ekstra usaha, ekstra tenaga. Benar ibu-ibu? Benar, iya, 12 tahun. Dan dia harus nerobos banyak orang. Waduh, itu bukan perjuangan yang ringan tuh. Berat itu. Dia harus terobos. Terobos. Dan dia percaya, asal aku pegang saja ujung jubahnya, aku sembuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan sungguh-sungguh imannya demikian luar biasa. Dia pegang ujung jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Dan tergenapi juga firman Tuhan, terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Wanita tadi punya iman. Kenapa punya iman? Karena telah mendengar tentang Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan semua Ibu. Nah, selain dari itu, wanita tadi sebenarnya punya gambaran tentang gereja. Jadi berbicara tentang wanita atau putri di dalam Alkitab, Injil, itu sebenarnya menunjuk kepada gereja, menunjuk kepada jemaat Bapak Ibu. Wanita tadi sembuh ketika dia memegang ujung jubah atau jubah Yesus. Jubah ini berbicara tentang jubah kebenaran. Yesus berjubahkan kebenaran. Dan kita di dalam Yesus juga berjubahkan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Dan itu sudah dinubuatkan sejak Yesaya, perjanjian lama, bahwa Mesias nanti dia berjubahkan keselamatan dan kebenaran. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi Yesus berjubahkan kebenaran. Dan ketika wanita pendaran tadi memegang jubah kebenaran ini, maka dia dibenarkan. Dan ketika dia dibenarkan, pada saat itulah dia disembuhkan. Jadi bagi kita juga hari ini Bapak Ibu, mari orang Kristen hiduplah dalam kebenaran Allah. Tapi banyak kali orang Kristen hari ini hidup di dalam kebenarannya sendiri. Bagaimana Pak orang hidup dalam kebenaran sendiri? Karena mereka hidup dalam hukum Taurat. Jadi mereka yang mengerjakan semuanya. Aku selamat karena kebaikanku, aku sembuh karena kebaikanku, aku diberkati karena kebaikanku. Inilah kebenaran sendiri. Bagi kita hari ini bukan kebenaran sendiri. Kebenaran kita adalah kebenaran Allah. Itu adalah Yesus. Semua karena Yesus. Semua karena kebenaran Yesus, semua karena apa yang Yesus perbuat, semua telah diselesaikan. Gitu Bapak Ibu. Inilah kebenaran Allah. Inilah kita dapatkan di dalam Yesus. Jadi karena itulah orang Kristen jangan hidup dalam kebenaran sendiri. Oh, dia berkata, oh itu karena kesalahanku, oh itu karena kekudusanku. Saya ingin katakan, Alkitab sejak perjanjian lama sudah berkata, kesalahan kita seperti kain kotor. Kain kotor ini maaf kata kain untuk datang bulan, mens Bapak Ibu. Bahkan lebih tegas lagi kalau kita lihat bahasa Ibraninya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Setelah itu nanti saya akan katakan bahasa Ibraninya. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Tuh Bapak Ibu, kain kotor ya. Nah, nanti saya jelaskan lagi kain kotor ya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sekarang lihat kepada saya. Di dalam bahasa aslinya perjanjian lama itu adalah Ibrani, dikatakan ayat ini begini. Maaf lagi ibu-ibu. Ini kata ayat bukan kata saya. Berkata begini. Semua kebaikan dan kebenaran kita seperti aliran darah menstruasi.
Itu Bapak Ibu. Ya, itu bahasa asli ya Bapak, Ibraninya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari jangan andalkan kebenaran saudara. Hari ini hanya andalkan kebenaran Yesus. Dan ketika kita andalkan kebenaran Yesus, berfokus kepada Yesus, inilah menjadi rahasia kemenangan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kebenaran Yesus kita pegang, bahkan sedikit saja kita pegang, itu bisa menyembuhkan kita. Sama seperti juga wanita pendaraan tadi, hanya ujungnya saja dia sentuh, dia bisa seketika itu juga disembuhkan. Hal yang sama juga bagi kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun resesi kita, apapun penyakit kita, datang kepada Yesus, pegang kebenaran Allah ini, maka walaupun sekecil apapun, itu bisa membenarkan saudara dan membuat kita disembuhkan, diberkati, kemenangan kita alami di dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.